Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi di Hikmah Puasa. Suasana sore hari menjelang maghrib. Jadi sengaja kita nguploadnya di suasana sekarang, tidak malam hari. Sekalian tadi ngedit lah sedikit, ngedit logo ya Mat ya. Iya. Baik Habib, sekarang pembahasannya Kita bahas yang santai-santai aja lah. Soalnya nggak tahu. Aduh. tidak sahur. Lambat jadi. Antum tidak sahur, ana tidak buka puasa. Wah, hebat berarti. Iya. Ini Jadi lebih ini lagi. buka puasanya sekalian sahur. Kalian tahu. Jadi makannya sehari sekali. Jadi kita yang ringan-ringan aja dah nanggepinnya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli amrin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Allahumma shalli wa sallim alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Bangga Hadar dimanapun Anda berada, kita sore hari ini akan membahas tentang ini yang lagi viral nih, tentang kita sore hari ini akan membahas yang lagi viral tentang sholat tarawih express. Oh, instan. Kan ada tuh kereta, biasanya kereta eksekutif, ekonomi, gitu, manusia super. Jadi kita akan membahas tentang itu. Boleh enggak kan gitu? Banyak yang nanya kepada Al-Fakir, boleh enggak sholat tarawih itu express? Kembali ke sholat dulu, kita pretelin sholat. Orang itu dikatakan sholat karena menjaga satu rukun-rukunnya. Yang pertama syarat-syaratnya. Karena yang namanya syarat itu ini sebetulnya sebelum masuk sholat itu syarat-syarat. Yang kedua itu ketika masuk ke dalam sholat menjadi rukun-rukunnya yang harus kita tahu. Rukun-rukun dalam sholat itu ada 17, diantaranya tumakninah. At-tumakninah fi. Tumakninah di setiap segala sesuatu yang rukun. Segala gerakan Sesuatu ada tumakninah. Taruhlah di ruku, tumakninah. Sujud ada tumakninah. Duduk di antara dua sujud, tumakninah. Sujud lagi tumakninah. Terus ketika tahiyat tumakninah. Semuanya ada tumakninah. I'tidal tumakninah. Ada tumakninah. Jadi ayolah kita pikir pakai logika, jangan dalil dulu pakai ini. Kira-kira kok kayak gini itu apa sih? Berarti lebih afdal fitness mungkin ya? Lebih afdal fitness. Iya. Sudahlah, gak usah ini berarti. Gak usah sholat sekalian. Mending olahraga, futsal, serah. Iya, sia-sia. Sia-sia. Emang. Kalau kita berbicara dalil, cukup satu dalil aja. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, ada satu orang sahabat, mungkin dari orang Badui yang tidak tahu tentang sholat, masih belum tahu. Jadi Badui tersebut datang ke Masjid Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi itu Badui itu, kalau dikatakan Badui enggak dia, dikatakan tentang gimana sahabat hidup di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Sholat, ini sahabat ini sholat sama, Cepat. hampir mirip lah. Iya. Lalu apa? Selesai sholat, hadir ke majlis Nabi besar Muhammad SAW. Lalu apa baginda Nabi besar Muhammad SAW berkata apa? Sholat kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Sholli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat, kamu belum sholat. Kamu sholat sama kayak pertama, cepat lagi. Sholat,
Sholli fa innaka lam tusalli. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang itu. Lalu ketika sudah 3 kali mungkin Tidak kuat. Ini tidak ngerti-ngerti. tidak ngerti-ngerti, berarti ini orang awam dikatakan. Setiap gerakan sholat itu pasti ada tumak nina. Dan tumak nina di dalam sholat itu adalah rukun. Loh, sekarang pertanyaan lagi. Ini kalau orang ini sering nanya, tanya lagi. Tanyanya kayak gini. Ada orang, loh ini kan sholat sunnah, Beb. Loh, emang sholat sunnah itu Harus cepat. harus cepat? Tidak ada. Ketika sudah masuk sholat sunnah, memang sholatnya sunnah, tapi di dalam sholatnya itu tetap rukun. Tetap rukun. Memang isi sholat sunnah itu sunnah. Dapat pahala sholat sunnah karena sholat sunnah. Ya kalau sholat wajib ya gitu kan. Ini akan kayak gitu. Kalau umpamanya orang logikanya pendek, bukan. Setiap sholat sunnah masuk ke dalam sholat, yang ada di dalam sholat sunnah itu tetap rukun. Begitu kan. Jadi tidak bisa orang tersebut karena apa ambil dalil ini kan sholat sunnah, jadi tumanina itu juga wajib. Wallahi kalau umpamanya mungkin kalau ada Nabi besar Muhammad SAW di antara kita, kira-kira orang yang sholat kayak gini diapain oleh Nabi besar? Ini dibentak-bentak. Nabi Muhammad SAW orang yang sama luar biasa, lurus, afu. Tetapi apa? Di dalam riwayat, idza du'iya ahadukum, ketika yang artinya apa? Menyanyiakan atau menghina tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Lam yakum ahadun yawm. Tidak ada yang berani berdiri. Berdiri enggak berani. Menandang Nabi besar Muhammad SAW pun enggak berani. Karena apa? Hak-hak di dalam agama sudah disepelekan ataupun ditinggalkan ataupun diganti maki dilecehkan. Ingat, sholat tarawih memang tidak ada di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjalankan sholat tarawih enggak. Nabi Muhammad tidak menjalankan sholat tarawih, tetapi sejatinya Nabi Muhammad melakukan sholat tarawih. Oh, kok bisa? Iya, sholat Nabi Muhammad SAW itu semalam 2 rakaat. Cuma 1 rakaat 15 juz, 2 rakaat 15 juz. Selesai semalam sampai sore. Dan sholat itu perintah Allah langsung. Perintah Allah langsung, sholat ya, sholatnya. Tanpa malaikat. Jadi Nabi Muhammad sendiri kan yang menghadap Allah. Iya, aqimus sholat wa Jadi atuz zakat. kalau dibuat cepet-cepetan, ana dengar dari Ustadz Abu Bakar Ustadi di pondok dulu, Ustadz Abu Bakar Segaf, arti tarawih sendiri itu woles, slow, santai, relax. Iya. Itu arti tarawih. At-tarawih. Ya. Jadi biasanya anak-anak kecil itu cari tarawih yang cepat karena cepat selesai. Dan anak-anak kecil ya senang lah karena kan seakan-akan lomba. Kalau karena kita sudah dewasa ya capek lah cari tarawih yang cepat itu capek. Jadi ambil yang biasa-biasa lah. Fatihahnya kena, surat pendeknya kena, tahiyatnya kena, nah itu cukup. Jadi artinya at-tarawih memang kita tuh untuk bersantai. Terus lagi tentang tarawih gitu. Tidak ada di zaman Nabi. Kalau memang dikatakan tidak ada di zaman Nabi, adanya di zaman Umar. Ada yang mengatakan tarawih itu bid'ah. Sayyidina Umar mengatakan apa? Ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini sholat tarawih, kata Sayyidina Umar. Artinya apa? Cukup kalau kita tidak menemukan, kalau umpamanya tidak menemukan dalil tentang tarawih, af'alun nabi atau af'alus sahabah, itu sudah cukup menjadi dalil tentang adanya sholat af'alus sahabah. Karena apa? Nabi Muhammad SAW berkata di dalam salah satu hadisnya apa? Ashabi kan nujum bi ayyi ihtadaitu ihtadaitu. Sahabatku itu seperti bintang di langit. Bi ayyi ihtadaitu. Kamu mau ikut mana? Mau ikut sahabat yang mana? Kamu bakal mendapat petunjuk.
cukup aqwalun nas. Cukup kalau bagi orang yang berakal. Tapi kalau orang yang mencari-cari kesalahan, meskipun kita buka beberapa kitab ini, malah tidak bakal tetap dibantah. Tapi seperti haula lah, tidak usah disebutkan. Suka-suka ngafir-ngafirkan, aduh, sudah ya. Kita ini hidup sekarang ada di zaman bagaimana kita caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikit-dikit syirik lah, jangan dikit-dikit kafir lah, udah Muhammad bid'ah segala macam. jadi agak zaman. Sudah gak zaman. Tambah mendekati kiamat, manusia tambah merajalela. Tambah merajalela. Contohnya kayak Abu Umar bin Hafid ketika kepada sholat bersama orang yang tidak kunut. Abu Umar tidak kunut juga. Ada juga orang ulama tersebut sholat dengan bermakmum datang ke kediaman Abu Umar. Abu Umar kunut, orang tersebut kunut. Jadi perbedaan itu tidak bisa menjadi perbedaan selagi perbedaan itu masih dalam koridor khilafiyah. Ya sebetulnya hal sepele. Saling menghormati juga. Saling menghormati. Cuman kembali lagi pembahasan kita yang awal, sholat tarawih cepat itu tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi orang yang mengatakan, oh ini adat dari dulu. Adat kalau sudah menyalahi syariat itu bukan adat, namanya itu adat-adatan. Adat-adatan, tidak ada adat menyalahi syariat, tidak ada. Kalau adat yang diperbolehkan di dalam syariat, adat yang sejalan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau umpamanya kurang jelas, ada penjelasan di Al-Baqir, dan Al-Baqir memang keterbatasan ilmu. Kita punya ilmu, silakan dari jawaban ini kepada ulama-ulama yang Al-Baqir masih kelas mazil taliban, santri Sama. kita mazilna taliban, kita masih santri. Anak santri yang lolos. Bukan lulus. Sama kayak anak. Lolos. Sama kayak anak. Tapi alhamdulillah, jadi intinya cari sholat taraweh di masjid yang fatihahnya kena, surat pendeknya kena, ya yang biasa-biasalah. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Kasihan kalau terlalu lama khusyuknya hilang. Kalau terlalu cepat kitanya yang capek. Tapi alhamdulillah, insyaallah ketemu besok malam di malam ke-9 insyaallah. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.